Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu beserta rekan-rekan yang saat ini mendengarkan paparan kami. Nah, sebelum kami memulai, izinkan kami menyampaikan satu pertanyaan sederhana. Siapa sih di sini yang kalau misalkan hari Minggu belanja lewat aplikasi, pasti ada ya teman-teman, atau pasti sering atau setiap hari gitu ya. Dan sekarang pertanyaan kedua, siapa yang belanja tapi niatnya satu barang, tapi pas pulang ternyata lima? Nah, tenang, kita satu tim teman-teman. Karena saya juga korban gratis ongkir. Nah, hari ini kita akan membahas Dapur Nusa, sebuah usaha frozen food yang awalnya hanya mengandalkan gerai fisik dan kini dihadapkan pada satu kenyataan besar bahwa pola konsumsi masyarakat sudah berubah, bukan pelan-pelan, tapi cepat dan sangat masif. Perkenalkan, saya Muhammad Khalaf Rizal dan juga rekan saya Sita Kristalugawati akan menyampaikan paparan kami, diskusi kami terkait strategi ekspansi e-commerce di Dapur Nusa Frozen Food di mata kuliah e-commerce business. Oke teman-teman, saya juga mau tanya lagi nih. Teman-teman kalau misalkan saat ini butuh makanan cepat saji, yang pertama apakah masih selalu belanja ke toko fisik atau keluar rumah atau buka aplikasi dulu, buka HP dulu? Nah, pasti mayoritas teman-teman akan membuka HP dulu, betul ya teman-teman, karena cepat, nggak ribet gitu. Nah, menurut data BPS pada tahun 2023 dan juga kata data tahun 2024, e-commerce itu sudah menjadi bagian dari rutinitas belanja harian. Produk makanan dan minuman termasuk kategori dengan pertumbuhan transaksi tercepat. Nah, masalahnya begini teman-teman, konsumen itu saat ini sudah berpindah ke digital, tapi tidak semua bisnis itu ikut pindah. Ini ibarat penumpang udah naik ke kereta cepat, tapi sebagian penjual masih nunggu di peron lama. Nah, ini yang kemudian masih menjadi sebuah masalah gitu karena adanya sebuah perbedaan pola konsumsi. Nah, sekarang kita akan masuk ke produk inti kita di frozen food. Kita akan melihat trennya ya, kenapa sih frozen food ini tumbuh sangat pesat. Kenapa teman-teman? Betul, karena hidup kita itu jujur aja kayak semakin kesini itu makin capek, makin sibuk, makin butuh suatu hal yang instan dan juga yang praktis. Nah, menurut data dari NCT tahun 2024 mencatat bahwa urbanisasi itu meningkat. Keluarga muda dan pekerja urban kekurangan waktu untuk memasak. Dan frozen food akhirnya jadi solusi logis buat bukan lagi menjadi makanan darurat. Nah, sekarang ditambah adanya e-commerce. Artinya apa? Frozen food, terus ada e-commerce, jadi sebuah kombinasi yang sangat kuat. Jadi kalau misalkan dulu ada pepatah kata lama ya yang mengatakan sekali dayung 3 3 pola terlampaui. Nah, di sini satu produk dua masalah terjawab, praktis dan mudah dibeli. Ya teman-teman, ada tiga. Karena meningkat pesat, karena sekarang populer jadi e-commerce dan juga didukung oleh urbanisasi dan juga gaya hidup yang praktis. Nah, pertanyaan sekarang kenapa sih bagaimana perilaku konsumen itu berubah? Konsumen semakin memilih yang praktis, percaya adanya review bagus sama promo yang ya sangat ramah di kantong. Nah, pernah nggak nih teman-teman, misalkan mau beli makanan nih, akhirnya kan kita scroll review dulu nih, enak gak sih gitu, berapa nih bintangnya, berbintang berapa nih, terus kita baca komentar yang paling pedes gitu. Nah, kalau ya selamat Anda menjadi konsumen zaman modern. Ya teman-teman, menurut data dari Researchgate tahun 2022 dan juga Payment CMI tahun 2024 menunjukkan bahwa konsumen sekarang itu tidak hanya membeli sebuah produk, tapi membeli rasa aman dan juga rasa kepercayaan. Nah, faktor utamanya kenapa? Karena ya tadi ya teman-teman ya, praktis, ada review, dan juga adanya promo. Nah, masihkah kita membeli produk tanpa melihat rating? Untuk saat ini sepertinya tidak mungkin ya teman-teman. Oke, kita berlanjut ke bagaimana pesaing menyikapi perubahan. Sekarang kita lihat pesaing ya teman-teman ya. Menurut Kompas nih, dari Kompas tahun 2024, bahwa pemain frozen food itu yang berhasil adalah yang masuk marketplace paling lebih awal, yang aktif mendorong review pelanggan, yang bermain di promo dan bundling, yang memperkuat juga di bagian logistik dan juga review itu tadi. Nah, mereka kenapa? Karena mereka paham suatu hal penting, bahwa bukan produk yang menang, tapi produk yang paling mudah ditemukan. Nah, saya punya sedikit lucuan yang mungkin pahit gitu ya. Kalau produk enak tapi nggak muncul di pencarian, itu nasibnya seperti penyanyi bagus tapi nggak punya mic.
Nah, itu teman-teman. Jadi sangat penting banget untuk adanya sebuah kemudahan untuk menemukan dan juga menjangkaunya. Oke, lanjut nih. Nah, lantas siapa sih yang paling cocok dengan dapur Nusa ini, Bu? Siapa yang akan menjadi target pasar kita? Apakah semua orang? Jawabannya tidak, teman-teman. Nah, target utama dapur Nusa ini sebenarnya adalah keluarga muda atau pekerja urban yang urban nggak tuh? Nah, yang usianya 24 sampai 45 tahun, yang punya waktu terbatas, yang belanja grocery-nya online. Nah, seperti itu. Nah, apakah semua segmen pasar sama potensialnya? Tentu saja tidak juga, teman-teman. Nah, menurut kata data tahun 2024 menunjukkan bahwa segmen ini tuh punya daya beli yang stabil, terus loyal, dan tingkat repeat ordernya itu sangat tinggi. Nah, analogi sederhananya kayak gini, apa ya, lebih baik punya 100 pelanggan setia daripada 1.000 yang datang cuma saat diskon besar gitu. Nah, selanjutnya terkait pemilihan platform, kemudian strategi pemasaran, kampanye terpadu, dan juga penutup nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Sita Kris Waluyawati. Terima kasih. Nah, sekarang kita bicara mengenai platform. Apakah cukup kalau menggunakan satu platform saja? Jawabannya itu belum tentu. Kenapa? Karena dari tiga aplikasi ini, Shopee, Tokopedia, ataupun TikTok Shop, dia punya karakteristik masing-masing. Contohnya, Shopee, dia itu kuat di promo dan cocok untuk akuisisi serta volume. Kalau Tokopedia kuat di trust, cocok untuk repeat order, dan TikTok Shop kuat di konten dan cocok untuk awareness. Ibarat dunia nyata, Shopee itu pasar paginya. Kalau Tokopedia itu langganan tetap, dan TikTok itu tukang promosi cerewet tapi efektif. Selanjutnya, strategi Dapur Nusa dibangun lewat alur yang sederhana. Yang pertama adalah awareness. Dari video singkat, konten dapur, dan edukasi stok harian. Kemudian yang kedua, conversion dari promo-promo, kemudian bundling stok mingguan dan flash sale tematik, dan yang ketiga dari retention, yakni contohnya voucher repeat order dan paket langganan. Nah, pesannya adalah relate, sederhana, dan jujur. Seperti itu. Kemudian, kampanye terpadu Dapur Nusa dilakukan melalui kolaborasi dengan platform, melalui promo bersama, campaign tematik, dan dukungan logistik. Kemudian dampak yang diharapkan nantinya, semoga pasarnya itu bisa lebih meluas, kemudian penjualannya bisa meningkat, dan biaya distribusinya jadi lebih efisien. Sekarang saya mau tutup dengan satu pertanyaan. Apakah konsumen sudah siap? Apakah pasar sudah digital? Dan apakah data sudah mendukung? Kalau semua jawabannya iya, lalu apa alasan kita untuk ragu? Kata Data 2024 dan Tech in Asia 2024 sepakat mengatakan bahwa e-commerce bukan tren sesaat, tapi masa depan distribusi bisnis. Akhir kata, frozen food disimpan di lemari, strategi disimpan di kepala. Pasar digital sudah menanti, Dapur Nusa saatnya melangkah ke sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.